Panji, botak, lu dengerin ya. Lu buka kuping lu lebar-lebar. Ya. Nih, lu dengerin. Jangan mentang-mentang lu artis, lu bisa ngomong seenaknya. Ya. Kita nih, orang Jawa Barat, ya, nggak bakalan silau sama keartisan lu. Ya. Lagian kita orang Jawa Barat, ya, nggak makan dari keartisan lu. Ya. Nggak numpang hidup dari keartisan lu. Dengar, lu kalau mau ngelawak, ngelawak aja. Ya kan? Oh, lu jadi artis udah nggak laku ya? Makanya lu senggol-senggol orang. Oh, pansos. Pansos. Iya kan? Ah, nggak kreatif. Ya. Ya minimal kreatif lah. Lawakannya jangan garing. Ya, seenggaknya mendidik. Mempersatukan masyarakat. Bukan memecah belah. Ya. Bukan menjatuhkan. Ya kan? Apalagi menghina dan merendahkan antar suku. Lu kan orang berpendidikan, Panji. Iya kan? Percuma lu sekolah tinggi-tinggi, adab gak dipakai. Dah. Ini orang begini kalau terlalu fanatik, ya. Kalau terlalu fanatik. Jadi dianggap dia merasa paling benar, merasa paling suci, ya. Di mata lu orang salah semua. Di mata lu orang nggak benar semua. Ya kan? Pendidikan lu tinggi. Tapi asli hati lu dengki. Panji, otak taruh di ini nih, di kepala. Jangan didengkul, ya. Bang Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Termasuk nih, orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi sayang sekali Bang Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang 2 kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI, juga kerangka berpikir pembangunannya keren. Nah, untuk itu banyak yang artis juga punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya. Baik apa enggak, saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya, kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya, kita sama-sama lihat bagaimana hasil di lapangan. Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka, karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan, termasuk koreksi secara terbuka, apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren. Tahu dampak dari dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia? Ya, Tahu pasti. Jawabannya itu, tahu pasti. sirkulasinya ya. Betul. Lu tahu bahwa ketika itu terjadi ada indikasi yang begitu kuat, Ya. ada kejahatan yang berusaha ditutupin dengan memastikan Betul. tidak ada office yang berubah. Betul. Karena kalau office berubah, maka rak-rak bisa dibuka, dosa-dosa bisa terungkap. Jadi untuk menjaga supaya kejahatan ini tidak terungkap, orang yang jadi bagian dari keluarga ditaruh di situ lagi. Ya. Itu adalah yang dihasilkan dari politik dinasti. Karena menurut gua dinasti politik itu nggak adil, Bang. Ada orang yang berusaha untuk mencapai titik tertentu, tapi ada orang lain yang nggak berusaha bisa mencapai titik itu cuman karena dia anaknya si ini, saudaranya si ini, istrinya si ini.
Bahkan politik, bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up comedy. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gue komika kabupaten, Bang. Gue setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Keren. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Mana ngebom lagi? Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upers cuman karena dia istri founder. Ya Allah, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Cut this stupid. Anjing. Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Anjing. Dan dia bilang kalau praktek dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Panji. Dan terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi lu pikirin gak nasib-nasib orang dia ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang. Mereka emang gak kehilangan apapun, tapi mereka gak dapet apa yang mereka dapet. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang. Kita emang gak dapet apapun, tapi kita gak dapet panggung yang seharusnya kita dapet aja. Maaf Bang Panji. Gua harus ngomong kayak gini karena gua ngerasa ini keresahan semua komik yang gak naik stand up. Yang ngerasa lebih layak daripada istri lu. Terima kasih. Bocah nih datengil nih. Nih. Siapa yang bilang bocah? Apa? Selingkuh sama bini gua. Apa? Iya itu anak gua, kenapa? Ha? Apa? Kenapa? Udah jelas-jelas itu DNA ada kok. Lu selingkuh sama bini gua. Masih lu Iya ngeles. itu anak gua, terus kenapa? Ha? Kenapa? Gila lu ya. Lu gak hargai gue ya. Hargai gue. Terus mau dihargain berapa lu? Ha? Mau dihargain? Apa ya? Anak zaman sekarang emang gak ada otak ya. Lu gak mikir apa? Lu sembarangan banget. Matiin lu, matiin lu. Kalau mau ribut jangan main video-video. Apa lu? Lu Ada berani gak? Ada berani gak? Lu jelas-jelas salah, lu berisik lagi lu. Kurang ajar lu ya. Lu datang-datang teriak-teriak. Ini rumah siapa? Lu yang sopan dong kalau datang. Lu nih, lu hamilin bini gua. Gimana gua gak emosi? Gimana gua gak marah, ha? Apa yang tunjuk-tunjuk? Apa, ha? Lu emang mau ribut ya? Hah? Lu yang nantangin gua lu. Apa Ayo. lu? Ayo. Lu gue viralin di media sosial lu ya, biar malu lu sekeluarga lu. Gak apa-apa. Kalau berani Gak jangan main apa-apa. video-video, jangan video-video. Gak apa-apa, gua putus sama hubungan keluarga lu. Kalian udah lihat videonya Mbak ini belum? Ya untuk logistik jujur cukup. Tapi untuk transportasi ke sana itu loh, karena akses terputus, kita butuh via darat. Dan kalian tahu untuk sewa helikopter dan pesawat itu berapa? Saya jujur ya, agak prihatin dengan kondisi yang dialami Mbak ini. Niatnya baik, mau bantu korban bencana ke Takengon. Tapi justru terhambat soal transportasi. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan biar hal kayak gini nggak kejadian lagi? Mari kita bahas. Pertama, saya ngomong dari pengalaman pribadi ya. Saya juga pernah kirim bantuan ke Takengon, ke Bener Meriah, ke Aceh Tengah, ke Gayo Lues, ke Pidijaya, sampai ke Biren. Dan catatan pentingnya, saya nggak pernah bawa logistik dari Jakarta. Yang saya bawa ke Aceh cuma uang, literally uang. Kenapa? Karena lebih efisien belanja di sana. Uangnya muter di daerah, terus logistik langsung saya salurkan dari Banda Aceh ke titik-titik terdampak. Kedua nih, untuk bisa sampai ke Bener Meriah atau Takengon misalnya, itu nggak bisa lewat jalur darat langsung. Satu-satunya akses tercepat itu lewat jalur udara. Dan kita jujur aja, kita nggak mungkin sanggup sewa pesawat sendiri, seperti misalnya Susi Air, apalagi helikopter.
Jadi jalurnya adalah ikut armada bantuan pemerintah yang udah terjadwal. Nah dulu saya juga datang ke posko seperti Mbak itu ya. Bawa niat baik, bawa logistik, tapi tetap harus komunikasi, negosiasi, dan turunin ego. Karena namanya juga kita butuh, ya kan? Dan karena memang pemerintah juga kirim barang banyak. Lu bisa cek tuh ya di poskonya Lanut Iskandar Muda di Aceh. Itu hampir tiap hari, 20 lebih pesawat bolak-balik tanpa henti. Jangan sampai kita berharap nih datang pagi, siangnya, atau sorenya langsung terbang. Kadang juga harus ngantri, kadang harus nunggu besok. Karena udah ada juga organisasi atau lembaga lain yang udah ngantri duluan. Jadi saran saya, ya, nggak usah ngegas. Kita semua punya tujuan yang baik, kita semua punya tujuan yang sama untuk masyarakat Aceh, Sumut, ataupun Sumbar. Terus ketiga nih, kita pastikan dulu siapa yang mau kita bantu, ke kecamatan mana, ke desa apa, kontak siapa di sana. Jangan sampai sudah capek-capek ketemu donatur, packing logistik, malah nyampe sana bingung dikasih ke siapa. Kenapa itu yang penting? Biar yang memang sudah dapet, jangan sampai numpuk di situ. Sementara yang ini nggak dapet. Ya, kita ingin bantuan ini tepat sasaran kan? Intinya, niat baik itu harus dibekali juga dengan strategi dan koordinasi. Karena menolong itu bukan hanya tentang semangat, tapi juga tahu caranya gimana. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua ketika ingin turun langsung membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Gitu sih kira-kira. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Pendukung Anies angkat Anies. Jadi Imam Mahdi. Siap-siap melawan Dajjal. Dajjal itu ada lawan Imam Mahdi. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal, Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Contohnya nih, waktu itu sempat viral. Pendukung 01 nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Dia bilang kita wajib pilih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Oh, Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok. Alat transportasi apa yang setiap orang punya? Kaki. Kaki itu alat transportasi yang kita semua punya. Orang tertolol sedunia. Angin tak ada KTP-nya. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya, Pimpinan Ketua Forum atau Wakil Ketua Forum terkait satu pertanyaan saja sudah tidak bisa jawab, aliran dananya kemana. Oke, saya tanya ke Bapak Ulis. Bapak Ulis mungkin mengetahui terkait anggaran ini. Diam, tolong diam. Bapak Ulis bisa menjelaskan atau tidak terkait aliran dana ini kemana? Saya nggak tahu. Bisa atau tidak? Tidak apa-apa. Pak Ulis, jawab Pak Ulis. Saya tahu Pak Ulis gentleman, silakan paparkan itu. Siapa saja yang terkait? Silakan Pak Ulis. Baik, terima kasih. Untuk BLT secara keseluruhan yang saya tahu, yang saya dengar dan saya lihat sudah dicairkan untuk tahun 2025. Wow. Sudah dicairkan semua ya? Oke, terus terkait penyaluran dan arahnya kemana itu uang, justru saya tidak tahu, Pak. Terus. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya. Polis pegang dulu mic-nya. Polis tahu nggak aliran dananya kemana?
aliran dana yang tidak terserap. Tahu keuangan. Tolong kita jujur-jujuran sajalah di sini. Saya tahu beliau, saya tahu Paulis orangnya jujur, baik. Coba, tolong jelaskan Paulis terkait ini. Silakan jelaskan Paulis. Siapa aja yang orang terlibat? Yang saya ketahui adalah 3 bulan ke depan, 3 bulan pertama itu yang dicairkan, yang disalurkan. Ya. Dan untuk selanjutnya itu meskipun sudah disalurkan, cuman untuk penyaluran arahnya kemana itu saya tidak mengetahui itu. Berarti selama ini Sekis tidak diajak kompromi. Pak Prabowo harus mundur. Aduh, Cilacap. satu pertanyaan ini saling menutupi kekurangannya masing-masing. Alah. Sudahlah, lepaskan baju kalian, mundur jadi warga biasa saja. Apa kita langsung ke poinnya saja? Langsung. Penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri. Setuju. Kalau kalian merasa kalian adalah wakil kami masyarakat, kami menurunkan kalian tidak cocok jadi wakil kami lagi. Kalian siap menandatangani surat pengunduran diri? Kawan, agar yang untuk kedepannya wakil-wakil kita tidak boleh seperti ini lagi. Sanggup atau tidak? Tunggu sebentar. Pak, mau menjawab Pak O. Silakan. Kewenangan untuk memberhentikan Tidak. adalah bupati. Nggak bisa. Tidak bisa. Kami patut mengundurkan diri. Jadi biar proses hukum berjalan secara mekanis. Tidak. Kami sudah tidak mau lagi. Tidak ada lagi tidak lagi ngobrol-ngobrolan. Tidak ada. Mau atau tidak secara gentleman mengundurkan diri, itu saja. Kalau tidak mau, kami akan sita balai desa ini. Segel balai desa. Segel balai desa ini. Tidak boleh ada pemerintahan desa yang masuk. Ya. Setuju. Jangan takut. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Ayo ini, ayo itu. Itu orang yang udah dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizalimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. HP baru sudah disahkan dan mulai efektif mulai tanggal 2 Januari 2026 kemarin. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Melakukan hubungan seks sebelum menikah dapat dipidana dan diatur dalam KUHP alias Peraturan Negara Indonesia gitu ya. Menarik sih ya peraturan ini ya. Gue bahas tentang yang seks di luar nikah dulu ya. Pertanyaan gue gini, kenapa banyak dari kalian itu yang tidak setuju dengan peraturan ini? Gue mau tanya dulu kenapa. Memang kalian mau mendukung kumpul kebo? Kalian mau mendukung sex before marriage? Atau kalian mau mendukung apa gitu loh? Kenapa kalian pada gak suka sama peraturan ini? Menurut gue pribadi, peraturan POV tentang seks di luar nikah ini punya beberapa pandangan POV ya. Ada positifnya, ada negatifnya gitu kan. Maksud gue gini loh, positifnya itu ya berarti kita bisa mengurangi angka kehamilan di luar nikah. POV negatifnya ya seperti yang banyak beredar di kolom komentar gitu ya. Kalau pemerintah itu terlalu banyak mengurus ranah pribadi gitu loh. Cuma maksud gue gini ya, kita ini tinggal di negara yang mayoritas
selalu mengedepankan keagamaan gitu ya kan. Gak usah munafik lah kalian ya. Indonesia itu semuanya apa-apa agama, semuanya apa-apa agama. Gue mau tanya, agama mana yang mendukung melakukan seks dulu sebelum menikah? Agama yang mana? Kedua, sering kali dan banyak terjadi di Indonesia karena tidak ada peraturan seks di luar nikah ini, jadinya banyak yang kumpul kebo, banyak yang melakukan adegan-adegan seksual yang ujung-ujungnya menimbulkan kehamilan di luar nikah yang menyebabkan angka kehamilan serta angka kelahiran itu semakin tinggi, tapi jadi banyak juga anak-anak yang ditelantarkan karena apa? Karena orang tuanya tidak siap. Kalau di KUHP lama ya, zaman kolonial Belanda, itu tidak diatur secara langsung mengenai hubungan dua orang yang belum menikah. Tapi yang ada di KUHP lama itu adalah perzinahan. Dengan kata lain ya, dua orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah itu tidak dapat dipidana menurut KUHP yang lama. Nah, dalam KUHP yang baru, melakukan seks sebelum menikah itu bisa dipidana. Itu pun sifatnya tuh delik aduan gitu loh, jika ada keluarga inti yang melaporkan hal tersebut. Apa sih alasan peraturan KUHP tentang sex before marriage ini dianggap perlu gitu loh? Menurut gue pribadi ya, ini tuh untuk melindungi norma-norma, perlindungan nilai dan norma masyarakat. Mencegah dampak resiko sosial tertentu, misalnya mencegah kehamilan dini, mencegah kehamilan di luar nikah, anak di luar perkawinan yang sah, konflik keluarga dan sosial, tekanan sosial pada perempuan juga bisa. Tapi kalau mau ngomongin sisi negatifnya, ya ada juga. Ngapain pemerintah ngurusin ranah privasi pribadi masing-masing? Pada akhirnya, peraturan KUHP tentang melakukan hubungan seksual sebelum menikah ini udah bukan tentang setuju atau tidak setuju, tapi tentang bagaimana negara mengatur moral bangsa, bagaimana hukum dapat menyeimbangkan nilai sosial dan nilai kebebasan, dan gimana masyarakat memahami dampak-dampaknya. Sekarang yang paling penting itu kita paham rules-nya, kita paham aturannya, kita paham batasannya, tahu apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus apa? Ya kita harus bijak dalam bersikap. Lagi pula bukannya memang dari dulu ya kalau sex before marriage itu memang dilarang dan tidak diperbolehkan. Wah, Prabowo, kayaknya kamu bener-bener dijatah 2 tahun jadi presiden. Ya, ini aku kasih tahu ya rencananya dan cara-caranya. Sampai saat ini 1 tahun 3 bulan kamu belum berprestasi apa-apa. Ya, rakyat dengarkan. Prabowo ini sampai 1 tahun 3 bulan ini nggak ada prestasinya. Yang ada hanya keburukan-keburukan. Contoh, ya, katanya mau nangkap koruptor Riza Khalid nggak ketangkap-ketangkap. Lalu makan bergizi gratis, banyak keracunan. Lalu justru mengampuni orang terpidana, amnesti dan abolisi, Hasto dan Tom Lembong. Lalu korban bencana banjir bandang Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara terbengkalai. Ya, telat menolong. Akhirnya yang terjadi adalah rakyat yang pada awalnya mendukung kamu saat ini justru membenci kamu, kecewa kepadamu. Wow. Nah, ini bagian dari rencana. Ya, lihat aja sendiri. Nah, nanti genap 2 tahun akan ada gejolak rakyat yang meminta DPR untuk memanggil presiden pertanggungjawaban. Jadi nanti Prabowo dipanggil oleh DPR untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Gitu namanya impeachment. Ya, nah Prabowo akan ditanya ini dan itu dan Prabowo nggak bisa jawab karena memang prestasinya nggak ada. Nah, ketika pertanggungjawabannya ditolak DPR, berarti Prabowo lengser. Apakah Prabowo tahu? Ya nggak tahu saya. Kalau tahu, seharusnya cepat berubah. Waktunya tinggal 9 bulan. Buat prestasi-prestasi yang mengesankan buat rakyat. Yang pada akhirnya nanti, rakyat tidak mau mendesak DPR untuk memanggil presiden. Begitu tata caranya dalam negara demokrasi. Ya, paham kan? Nah, kalau sampai rakyat meminta DPR memanggil presiden pertanggungjawaban, kan gampang. Ketua DPR-nya kan bukan orang Gerindra. Kan gitu, ya enggak? Ya,
ketua DPR-nya orang PDIP, yang mana adalah oposisi. Ya tentunya, ya setujulah DPR untuk mengimpeachment atau melengsarkan Prabowo. Ya, karena dianggap nggak bisa kerja tadi, gitu. Ya, aku nggak percaya kalau Prabowo itu nggak bisa kerja. Kalau dihambat kerjanya, mungkin. Begitu kira-kira. Ya, paham nggak? Nah, kalau nggak paham, diulangi lagi. Bener nggak nih omonganku? Bener nggak analisaku? Ya, aku hanya berpesan seperti itu. Ya, kalau memang mekanismenya dipenuhi, ya memang lengser Prabowo, kan gitu aja. Oke? Nggak usah panjang lebar deh, kalian pikirin aja sendiri. Ya, silahkan komentar bebas. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila, selalu benar. Merdeka. Hah. Berharap sama siapa? Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita mau maafin koruptor, wakil presiden kita Gibran. Terima kasih semua, selamat malam. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Jadi kalau Itu adalah seskap kita, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang sebenarnya hanya satu dari beberapa pejabat pemerintah yang hadir di sebuah gelaran media di Halim Perdana Kusuma. Mari kita bahas apakah wajar dan bijak untuk bukan cuman Seskap Teddy, sebenarnya yang lain termasuk Kasat berpernyataan seperti itu. Inilah fokus pembahasan kita di Sila kali ini. Ini ada kabar menarik nih. Cikeas OTW tamat. Karena satu persatu elit politik nasional mulai blak-blakan bocorkan cerita miring soal Pak BY. Menarik ini. Jadi mereka ini pada kapok kerjasama dengan Partai Biru ya. Nih, ini ada contoh nih. Contohnya adalah Surya Paloh dan juga Arief Puyono. Mereka berdua kompak bongkar kalau Pak SBY dan AHY itu cuma jago akting jadi korban. Waduh, kenapa Demokrat selalu pindah haluan? Ini ada alasannya ternyata. Menurut mereka, karena ini Demokrat memang nggak punya niat setia sejak awal. Nggak mau setia, maunya berkhianat. Itu maksudnya. Waduh. Jadi semua rentetan cerita buruk Partai Biru ini memang dimulai dari gesekan panas SBY dan Megawati dulu banget ya. Dimana SBY bohong ke Megawati soal pencapresan 2004. Ternyata strategi mulut manis dan bohong ini dilakukan karena SBY takut menghadapi musuh secara langsung. Sampai-sampai Jusuf Wanandi, mantan aktivis, nyebut SBY mental jenderal kancil. Waduh. Menarik ini. Pak SBY gimana nih? Politisi-politisi itu sudah pada buka aib Bapak nih. Gawat kan Pak? Surya Paloh tuh pernah kami tanya waktu ketemu sama Pemret, kenapa kok langsung bisa klik? Knowing bahwa sebelumnya ada tidak 100% hubungannya itu smooth karena ada background. Kenapa kok langsung bisa klik sama koalisi sama Demokrat? Pak SBY itu mengatakan, ya karena Demokrat datang ke saya tidak dengan persyaratan bahwa AHY harus jadi cawapres. Oh. Karena itu Startnya karena itu kita karena nggak pakai syarat, nggak pakai kondisi-kondisi, jadi oke. Gitu ya. Jadi membeda ya. Ini
tadinya ayo kita jalan bareng-bareng, tiba-tiba di tengah perjalanan minta status gitulah kira-kira ya. Kalau saya Karena udah nyaman HTS ya. Waduh, bocor nih. Surya Paloh ngaku situasi 2024 ketika mereka harus pisah ranjang dengan Demokrat. Katanya kan isu yang berkembang Anies mengkhianati AHY. Ternyata enggak. Kata Surya Paloh, Demokrat merapat ke kubu Anies itu tanpa syarat. Bahkan gak bilang AHY harus jadi cawapres. Enggak bilang. Tapi tiba-tiba ketika Caimin diumumkan, AHY merasa, loh kok bukan nama saya? Jangan-jangan ini semuanya cerita-cerita dikhianati Anies dan seterusnya ini karma ya. Karena dulu SBY pernah melakukan hal yang sama. Bohong di depan. Itu kan jadi masalah personal banget. Iya. Kan jadi Persaingan politik jadi masalah sangat personal. Oke, saya buka di sini ya. Sebetulnya apa Mbak Mega? Ini Mas SBY juga harus tahu ya. Sebetulnya apa sih yang marah Mbak Mega? Karena Mas SBY pernah bilang demi Allah. Nah itu. Kan waktu ditanya, sampean benar mau maju nggak sih? Gitu kan. Dia bilang, terpikir saja tidak saya Bu. Demi Allah saya. Tiba-tiba maju. Nah, itu mungkin ya. Ini gimana ini? Jadi omongannya susah dipegang nih. Ya kan? Sampai-sampai Megawati sakit hatinya minta ampun. Wah, kemarin bilangnya nggak maju nyapres. Giliran ada pendaftaran, daftar. Lagi mana, ya kan? Sama dengan Surya Paloh. Katanya mau merapat tanpa syarat. Tidak harus AHY yang jadi cawapres. Giliran benar-benar nggak dikasih tempat, bukan AHY yang dimajukan menjadi pendamping Anies, kenapa marah? Bang. Ya. Emang bener Bang, Anies itu pengkhianat Bang? Kata siapa? Hei. Demokrat Bang, teriak-teriak terus Bang. Gak sidik gak mana gitu kata SBY gitu. Iya. Kayaknya Gini sedih. loh, ya kalau ngomong itu ngaca, ya jejak digital atau rekam jejak di media digital itu gak bisa hilang Mas. Sekarang ya kalau kita lihat flashback ke belakang, terbentuknya koalisi perubahan, PKS, Nasdem, Demokrat. Pernah nggak Nasdem sama PKS itu setelah mencalonkan Anies sebagai capresnya bertemu dengan partai-partai di luar koalisinya secara formal? Enggak sih Bang. Enggak pernah. Nah, tapi si AHY coba cek jejak digitalnya. Bertemu Mbak Puan, langsung terlontarlah kata-kata Mbak Puan. Bisa saja AHY jadi cawapresnya Ganjar. Ya kan? Tetap dagang ya Bang ya. Tetap jualan terus. Demokrat mengundang Partai Gerindra. Kemana? Ke kantornya kan? Ya. Lalu ada kata-kata dari Sekjen Gerindra, kalau bisa ya Demokrat berkoalisi dengan Gerindra. Karumpul barudak Bapak Aing, ya dimanapun kalian berada silahkan absen dulu di kolom komentar. Karena setiap hari ini teh ya serangan terhadap KDM Bapak Aing ini teh semakin masif, baik perorangan maupun berkelompok ayeuna teh geus mulai bermunculan ke permukaan. Bahkan nantang nateh lain ka Bapak Aing hungkul ayeuna teh wani nantang-nantang ka para pendukungna. Ayeuna mah ayo kita rapatkan barisan. Kita eratkan tali persaudaraan ya, kita kawal kebijakan KDM sampai 2029. Kita jagaan pemimpin orang, ulah sampai kinerja Bapak Aing ya, pemimpin orang diririweuh ku ririwa. Modelan kos karar itu patut. Ayo orang jaga pemimpin orang ya, orang buktikan bahwa para pendukung KDM teh nyata aya gitu. Lain bajer, kita mah organik ya. Kita mah ada di setiap daerah. Untuk percaya, cek sorangan di kolom komentar. Ini aku mau cerita, tapi agak sedikit risih ya. Jadi aku pakainya oknum terus Konoha. Karena ingat, kalau kalian nggak suka nggak usah dilihat. Karena memang kita harus menggunakan nama tertentu. Kalau nggak, kalian tahu kan ada undang-undangnya. Di kakiku jengtang karena kursinya tuh tinggi banget guys. Tuh, tinggi banget kan. Jadi kadang kalian tuh nggak sih kalau kalian tuh mau naik jabatan, kalian tuh harus ngelakuin sesuatu hal yang bikin kalian tuh naik jabatan, walaupun hal itu membuat sebenarnya tuh nggak bagus ya untuk negara, untuk keadilan, karena apa? Menurut aku haram, ngerti kan? Nggak bagus.
Jadi temen aku ini pernah cerita waktu aku baru-baru beli mobil. Ini aku baru-baru beli mobil, jadi aku nggak tahu ya. Terus dulu kan juga kita sempat nakal ya, jalan-jalan malam-malam tuh jam 1 jam 2 malam keliling-keliling beli sate, beli apa namanya, baru punya mobil kan. Nah temanku cerita ini pernah dialami dari temanku sendiri, untung temanku juga cerita. Jadi intinya dia pulang jedak-jeduk tuh bawa mobil, tiba-tiba ada razia, oknum lah yang razia lah, oknum ya. Nah terus diketok-ketok tuh mobilnya, tok-tok gitu kan. Temanku buka dong, dia tuh buka dari jendela nggak boleh, jadi harus pintunya dibuka gitu kan. Buka pintunya, begitu. Dia bilang kan udah dibuka di jendela, ada apa pak? Gitu kan, mau cek SIM atau apa? Buka pintunya, ngotot tuh buka pintu. Nah temanku buka dikit dong, jeglek. Tahu di bawah kaki dia tuh udah ada kayak plastik hitam gitu loh, ngerti kan? Nah itu barang kamu ambil. Nah karena temanku ngerasa dia nggak, mobil baru, nggak ada apa-apa di mobilnya, nggak ada, jadi nggak mau ambil gitu. Enggak lah, itu bukan punya siapa, ambil. Tau nggak apa yang dilakuin oknum tersebut atau orang tersebut? Gue nggak bilang nih orang kerjanya apa ya, intinya ya gitulah. Ngeluarin benda cantik ditaruh di sini. Kamu bakal tak gini loh, nak rambek jikok wi barang sing tiba wi. Ambil enggak? Dia tuh maksa sampai ngeluarin ini nang di kepala temanku tuh nggak apa? Cewek. Itu orang oknum ya kita panggil aja preman ya kan. Itu preman ya tau kan, pakai oknum preman. Itu 2 orang cowok. Ayo Ciko dibentak-bentak udah diginiin. Tahu nggak apa yang dilakukan temanku tetap maksa, enggak, itu bukan punya saya. Kalian tahu nggak apa barang itu diambil di plastik hitam itu? Permen yang bikin kalian kalau seandainya kalian sentuh itu cap jari di tangan kalian, ya udah kalian alamat bakal innalillahi di penjerong, karena itu kan lama banget, apalagi agak banyak gitu loh. Nggak peduli apapun itu, sidik jari kalian tuh di situ gitu loh. Nah kalau kayak itu kan nggak ada sidik jari kalian, sampai temanku rela mau dibun-bun apa, ya udah bapak bun-bun aku aja, nggak peduli gitu. Apalagi temanku cewek malam-malam itu, kenapa mobil harus kalian tetap kasihan CCTV, mobil gue tak kasih sisi depan dan belakang, gunanya buat itu. Nah itu ternyata terjadi di temen aku. Nah temen aku ngasih tahu aku gitu kan, itu aku baru punya mobil, dan itu kejadian itu udah berapa kali zaman dulu. Karena apa? Sampai tuh kalian megang ini, nanti dia bikin tuh, nih aku udah nangkep orangnya nih, apa tukang jual permen, rajanya, bandarnya, ini ada sidik jari. Ini orang itu naik pangkatan, naik jabatan, otomatis gajinya naik. Yang masuk di itu siapa? Ya kalian ini gitu. Kayak tadi yang diberikan Mas Panji itu salah tangkap atau salah apa, atau melakukan hal-hal haram, biar ya yang penting melakukan hal-hal haram ya biar jabatannya jadi tinggi gitu. Karena emang ya kayak kalian tau kan, semua di dunia ini kalau jabatan kita makin naik ya duit kita otomatis makin banyak. Tujuan orang itu biar jabatan naik itu karena apa? Karena duit. Semakin duit kalian banyak ya hidup kalian tuh enak, bisa punya banyak enong-enong, bisa punya ini, bisa keliling dunia. Intinya dunia ini tuh duit. Kalian pikir yang terjadi di perperangan antara ini dan ini itu karena apa? Karena agama? No, bukan karena agama. Karena apa? Sesuatu yang mereka bom, seolah-olah di perperangannya aku kasih dana lagi buat bikin apa? Buat bikin panah cinta, buat jodoh-jodoh orang. Itu karena apa? Ya karena daerah situ mengandung minyak, oil, sama banyak emas. Jadi diadu domba biar ini aja. Nah orang ini yang mendanain ini mendanain ngadu domba, ya nanti ngambil itu. Buat apa minyaknya? Diambil, dikeruk buat memperkaya diri, buat memperkaya negara sih enggak kayaknya, buat diri sendiri. Jadi intinya sekarang tuh peperangan agama, peperangan itu tuh apa ya, demi memperkaya diri sendiri guys, bukan tujuannya bukan ini. Karena kalau kita hidup demi agama itu dimanapun agama, apapun agamanya itu, nggak ada yang satu pun yang ngajari tentang kejahatan, mengebun-bun, saling benci, saling ini, nggak ada guys, nggak ada. Kenapa negara ini bersatu? Ayo kita bersatu, kita bakal tak danain kamu buat ngebun-bun itu, karena aku satu agama sama kamu, yang satu juga sama. Karena apa ya, mereka memecah belahkan demi satu daerah yang diincar, karena itu daerah kaya. Kayak tadi Presiden Amerika, dia kan nangkap itu ya, Presiden Venezuela atau apa, kalau nggak salah ya, tolong ya. Ya tujuan utamanya sebenarnya emang katanya nih, kata gosipnya nih, presiden ini suka jual candy cinta, permen cinta, tapi tujuannya itu sebenarnya bukan itu, karena negara itu banyak minyak. Bisa diambil negara ini, minyaknya tuh banyak guys. Lo bayangin aja, hidup di dunia itu kita tuh butuh minyak buat
bensin, buat ini itu yang penting, bukan karena ngapain coba negara lain sibuk-sibuk nangkapi daerah lain, presiden lain yang bukan urusan dia. Karena apa? Alasannya diancam. Kemon, setiap negara itu punya pertahanan. Kayak kita, negara kita punya yang mempertahankan negara kita tuh opo jenis lali aku. Ya sing perang-perang lho, aku kadang lali otakku dangkal isu-isu orang vitamin nih. Ngomong tali roti sih, kena nasi karo jengkol pasti pinter otakku. Goblok aku. Terus ngapain sibuk-sibuk gitu loh, ngerti kan? Kayak presiden yo kuwi lah sing bulik-bulik iki mendanai apa agama apa sing perang karo kalau lali aku. Kenapa dia danain? Karena sing didanai kuwi iki lho, sing beden ben menang kuwi karena negaraku kuwi sing wis ancur babak belur kuwi akeh minyak sama emas. Tujuannya iku. Jadi untuk kalian ya goblok-goblok wae sing percaya goblok. Contohnya nganu di Konoha, sing kemarin Panji ngomong agama tertentu aja mengelola batu bara atau minyak atau apa, itu tujuannya apa? Bukan karena agama, tapi emang dia mengelola agama ya tujuannya duit. Makanya iso punya banyak istri, iso paling kuat di Konoha agamanya ya karena itu tadi. Jadi intinya guys, nggak usah kemakan berita-berita yang bikin kalian darah tinggi. Ya ini tujuan aku nggak mengedukasi kalian, nggak memintarkan kalian atau nggak menggoblokkan kalian. Ini opini aku sendiri. Kita kan sesama rakyat jelata Konoha harus saling belajar, harus saling menyemangati sesama rakyat Konoha. Karena apa? Semakin kalian pinter, semakin kalian wawasannya tinggi. Ya kalian kan mungkin sekarang jarang nonton TV, berita udah males, aku tau pasti udah males, TV udah nggak laku. Yang kalian tonton paling sosial media, TikTok, YouTube. Ya itu tadi, tonton hal-hal yang bikin kalian tuh pinter, tapi jangan kebawa emosi. Nanti kan kan emosi agamaku diancam kayak itu gini negara ngapain? Yang bisa kalian pikirkan apa ya? Diri kalian sendiri. Yang bisa nolong diri kalian ya diri kalian sendiri. Ada apa-apa sama kamu, negara nggak akan ikut campur. Yaitu tadi kemarin katanya yang itu TNI ini politik, polisi ini menbun-bun, terus jenenge apa sih tok yang kata Panji. Ya itu benar sebenarnya yang bisa nolong diri kalian kalau kalian kelaparan yang bisa kerja ngasih kerjaan diri kalian sendiri yang berusaha, bukan negara ataupun orang lain. Apa yang bisa kalian lakukan? Perbaiki diri sendiri, pinterin uteke, banyakin nonton berita tapi jangan terlalu bawa emosi kayak oh ya bener gak sih gini, oh ya gini. Makanya apa di sini juga nggak aneh perang agama tapi negaranya damai-damai wae. Tapi mereka mainnya cantik, membiayai sing menurut mereka oke, negara kelihatan adem ayem, tapi aku kan biayain daerah iku yang lagi cedor karena negara iku akeh minyak. Sampai negara iku kalah, ya berarti sing tak biayai kan menang tuh. Berarti aku bakal kecipratan. Itu bisnis politik, guys. Jadi nggak usah darah tinggi. Delok presiden iki, delok minister iki, minister tuh kayak pejabat, delok iki nggak usah diambil hati. Be clever, that's it. Itu hidup kalian milihin. Jadi apapun itu sebenarnya tuh di dunia ini tuh perputarannya tuh ujung-ujungnya duit, that's it. Nggak ada pengen kedamaian, nggak ada pengen peace, duit. Sekarang kenapa negara ini saya tak injek saiki lho, kenapa akeh pendatang songko negara seagama sama aku tapi beda negara? Ya karena apa? Karena di negara negara yang negara sing pendatang ke sini sing agamain sama aku tuh takut gas kalau nyebut agama. Karena negara itu kan negaranya kaya ya, negara kayak Qatar, negara kayak Arab itu kaya banget ya. Dia mendanai negara ini, tapi dengan persyaratan gawe tempat ibadah sing akeh kene. Makanya saya nang Inggris nang London iku akeh tempat sembahyang, tempat aku ya aku seneng ya karena itu agamaku ya. Banyak banget pendatang ke sini. Kenapa pemerintah nggak nyetop jenenge imigran? Kenapa mereka tetap terima? Karena itu peraturan dari kerjasama sama negara. Karena negara ini sekarang ini negara kini sebenarnya udah nggak terlalu kaya kayak zaman dulu lagi. Karena pejabatnya gitu. Aku tuh mempelajari negara tak injek saiki negara lakiku. Karena apa? Kenapa dia tetap terima imigran? Bisa aja balik judul-judul. Kenapa tetap diterima? Karena itu perjanjian dari sama negara. Sedangkan negara-negara Qatar wis sugih minta ampun, duge waya raya. Ya dia ngasih bantuan ke negara iki di saat negara iki semuanya terpuruk. Jangan salah, Inggris itu udah mulai terpuruk juga, guys. Dibiayai tapi dengan persyaratan gawe tempat ibadah. Wong-wongku ben teko kono. Ibadah iso wae, delok wong negara kan datang negara kita atau ke negara Singapura bisa aja kita ditolak kon balik meneh. Tapi kenapa diterima dengan persyaratan itu tadi, guys? Itu berita transparan yang aku baca, yang aku pelajari, yang aku tanya ke Hidung Jambu si peler juga aku tanya sama dia. Ya seperti itu, dan aku cari tahu, bukan langsung dia ngomong ngejelekin sini. Aku percaya karena aku orang itu gampang cari tahu gitu. Oh ya gini, pakai feeling kayak aku bilang aja sama dia, iya negaramu ngebiayai negara iki kanggo dodor-dodor
Karena itu nganu kan nak sampai menang kan sing kalah kan akeh minyak kan sama emas. Hele, dia ngira. Coba apa gunanya perang agama tanpa sebab? Ngapain? Apa ngebun-bun banyak bocah-bocah sampai ngene. Tujuannya apa? Ya karena emas sama minyak. Kenapa negaramu berpihak ini? Bukan karena agama, karena itu akeh minyak. Coba negara sing diduduk miskin larat gak ada apa-apa, nggak bakal kayak kemarin Sudan. Karena kan Sudan, tau kan Sudan, sing kemarin ribuan orang dibunuh itu negaranya kaya guys, minyak sama emas. Tapi pemimpin yang nggak bisa mengelola, makanya dibiayai sama Dubai. Karena Dubai podo-podo seagama ya, tapi kan hartanya akeh ngono. Iki tak kayak biaya nih, sampai kowe tak dukung ki, kowe menang, wis Mas tak jikuki yo, kowe untuk bagian apa yang dikasih bantuan iki nggak tahu diri, padahal itu negara dia sendiri, dia ngebun-bun orangnya dia sendiri. Karena tujuannya beda pecuan, bukan karena mikirin negara. Cuma kalau udah bikin negara bisa ngelola negara kaya dia. Tapi itu tadi ya guys, nggak usah terlalu fokus sama politik. Nanti iso edan dewi, koyo aku edan dewi. Karena apa? Aku ngerasa aku kan manusiawi banget yo. Ndeleng nek wong ki mesake, ndeleng wong ditindas mesake, ndelok hewan ditindas mesake. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku cuma rakyat jelata. Even seandainya aku menjabat pun aku akan tetap nggak iso berbijak atau jujur. Karena apa lah aku bisa ada di jabatan itu karena didukung wong-wong ini. Lah wong-wong sing dukung aku ini masalahnya bener enggak? Lah nek wong sing dukung aku ini jahat, nyata aku menang ben iso korupsi rono rene, aku mau nolak mereka nggak bisa. Otomatis aku nurut sama orang banyak ini yang udah ngejabatin aku. Karena aku tak dedek nih nganu kepala suku nang kebun binatang kan dibantu sama ini orang. Tapi orang banyak ini tujuannya kan bukan karena pengen memakmurkan kebun binatangnya aku pengen pada korupsi masing-masing. Jadi aku nggak bisa melawan mereka semua karena aku udah naik tatain karena bantuan mereka. Apa yang bisa aku lakukan? Ya nurut sama mereka. Ya kayak pemimpin. Ya kayak aku inilah kebun binatang, ini binatang. Ada tweet yang menarik dari Om Iwan Fals. Katanya kalau ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran terbukti asli, itu kan jelas berarti Roy Suryo dan kawan-kawan akan masuk penjara. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau ternyata terbukti sebaliknya itu gimana? Ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran ternyata beneran palsu. Apa yang akan terjadi? Nah ini, mungkin banyak teman-teman di sini yang belum tahu. Yang terjadi kalau ternyata beneran palsu adalah, itu akan jadi mesin waktu untuk kita balik ke tahun 2014. Jadi pas terbukti palsu, balik lagi tahun 2014, Brazil dibantai Jerman lagi 7-1, dan YouTube kita isinya Dodit Mulyanto ngerayu sambil bilang, kamu, iya kamu. Ya. Kalau saya begini ya, ada hal-hal yang sifatnya substantif sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Mas Panji, dan mungkin saya di berbagai kesempatan, tentang kualitas demokrasi, tentang politik dinasti, dan seterusnya, ini kan sifatnya kualitatif, dan hanya dikonsumsi tidak banyak orang. Hanya orang yang engage ya dengan politik, hanya mereka yang terkait dengan isu-isu demokratisasi, kelompok-kelompok aktivis. Ini nggak ada kaitannya dengan popularitas dan elektabilitas. Karena you jelaskan ke masyarakat dong. Kalau Anda berkeyakinan kayak begitu, kamu punya banyak forum, banyak pengikut, yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua. Nah, supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran. Kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu. Iya, dan tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga, berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. Belum. Udahlah. Kamu kan udah lakukan proses. Iya. Nanti kamu coba lagi, makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh. Rencananya begitu. Ya, supaya rakyat percaya dengan pandangan begini. Tahun depan. Sampai hari ini rakyat nggak percaya sama kamu. Gitu. Kalau saya sih ngeliat gitu. Kamu jangan. Pokoknya kalian mesti lihat deh videonya Gibran ngerespon roastingan Panji di acara mensreanya. Jadi di awal videonya itu Gibran nulis tuh kata halus. Nah itu menurut gue Gibran tuh pengen ngomong nih ke si Panji, ini loh Ji, sindiran halus buat lu. Nah setelah itu kan Gibran melakukan kegiatan nih seperti biasanya, sambil lagunya tuh lagu si Panji yang Melayu itu loh. Nah dari situ menurut gue Gibran tuh pengen ngomong gini, oke Ji, kritikan lu udah gue terima, roastingan lu juga udah gue dengerin, tapi itu nggak bikin gue terganggu sama sekali, kerjaan gue juga nggak terganggu, posisi gue juga nggak terancam, gue sih santai aja, gue juga woles-woles aja, bahkan gue ngehargain karya-karya lu, dan menurut gue lu tuh lebih berbakat jadi penyanyi rap deh. Enggak, dengan Gibran bikin video nyeleneh seperti ini, justru fokus netizen tuh bakal beralih ke kontennya Gibran dibanding ke konten-kontennya Panji yang ada di acaranya Mensrea. Keren banget sih menurut gue, politikus banget ini Gibran, kawakan menurut gue, dan gak bisa diremehin. Kalau lu bisa lihat mirip-mirip Pak Jokowi lah, tapi versi anak mudanya gitu. Kalau menurut lu gimana tuh?
Ternyata lagunya Republik Fufu Fafa bikin para termul itu ngamuk sampai meletus itu jaringan sel-sel otaknya. Dan langsung serentak ada orkestrasi buat menyerang slang. Masa sama lagu doang panik sih? Dasar bego. Kuburan band difitnah bikin lagu buat nyerang slang. Kenapa gue bisa bilang ini fitnah? Karena sampai gue bikin video ini, gue nggak ada nemuin rilis lagu itu di akun officialnya Kuburan Band. Dan pas gue ngedengerin lagunya, ini mah bikinan AI, bukan suara vokalisnya Kuburan Band. Jangan-jangan si Dongo itu nyuruh semua belajar tentang AI supaya pendukungnya tuh jago bikin fitnah kayak gini. Karena kalau musisi beneran, nggak bakalan berani nyerang slang. Bisa digeruduk slankers itu. Padahal harusnya itu mereka say thank you loh sama slang yang punya peran besar buat menangin Jokowi di Pilpres 2014 dulu. Coba lu bayangin, kalau waktu itu si Jokowi nggak jadi presiden, lu semua mau jilatin siapa? Dan yang perlu digarisbawahin adalah tahun 2014 itu si Jokowi sendiri yang nyamperin slang untuk minta dukungan, bukan slang yang nyamperin Jokowi. Ingat itu. Terus kalau waktu itu slang nggak gerak, Jokowi bisa aja kalah itu. Dan coba lu ingat-ingat lagi waktu kampanye Pilpres 2014. Waktu itu suaranya Jokowi dan Prabowo tuh bedanya tipis banget. Slang langsung gebrak dengan konser Salam Dua Jari. Masih ingat gak? Mereka yang kerja keras kumpulin ratusan artis untuk manggung di acara itu tanpa dibayar sepeser pun. Slang ngerjain persiapan konser itu dalam waktu 1 minggu doang. Dan endingnya apa? Konser itu jadi konser kampanye paling gokil yang naikin suara Jokowi sampai akhirnya dia jadi presiden. Nah, coba lu inget-inget lagi. Abis si Jokowi menang, apakah slang diem aja? Kagak. Gak lama abis si Jokowi menjabat, slang langsung demoin Jokowi yang isinya tuh memprotes keras soal pemilihan Kapolri waktu itu. Jejak digital protesnya slang ke Jokowi itu banyak bertebaran di Google. Itu belum termasuk protes dan kritik lewat jalur internal. Itu kalau dibuka lebih banyak lagi itu. Dan itu adalah bukti kalau slang nggak dapat apa-apa dari si Jokowi. Karena mereka tuh pendukung, bukan penjilat kayak elu-elu semua, kayak Termul dan anak-anak gajah. Oh iya, Mas Abdi Slang itu ditawarin jadi komisaris dari tahun 2014. Kagak pernah mau. Dan baru maunya itu di tahun 2021. Sebenarnya itu kan 2019 ya dia diajak jadi komisaris. Dari 2014 sudah ditarik-tarik, cuman dia nggak mau. Oke. Sampai 2019 dia tanya gue, ini Jokowi ngajakin ini udah berkali-kali sih, kata dia bilang gitu. Terus gue tolak terus. Ya akhirnya dia bilang ya oke lah. Dan saat itu juga kan kondisi Abdi on off di slang. Jadi sampai hari ini tuh kadang kita main berempat karena kesehatan gitu. Jadi gue pikir ya udahlah di situ nggak apa-apa deh. Tapi yang bikin gue aneh adalah sama Termul itu, mereka kan selalu bilang kalau Fufu Fafa itu bukan Gibran. Terus kenapa mereka jadi ngamuk sama lagunya slang? Kan goblok namanya itu. Apa lo? 2 tambah 10 13 ya. 12 ya. 2 tambah 10 12. 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 tambah 2 4. Jadi 2 tambah 8 ya 11. Hidup Jokowi! Warga, sumpah ya, gue kesel banget nih sama satu orang ini nih. Selain Said Iqbal, gue sebel nih sama si ini nih, yang bernama siapa? Sumarna siapa? Orang luar Jawa Barat yang mencari nafkah, mencari makan di daerah Jawa Barat untuk ngempanin anak bininya gitu ya. Tapi omongannya, nih, lihat. Apa yang sekarang dilakukan Deddy Mulyadi, dia datang nih, ada sekian, misalkan dikasih tahu, oh di sana warga miskin lagi ada penganiayaan, dia datang kasih bantuan. Itu kan kerjaan YouTuber, kerjaan TikToker kan. Jadi ini kepala daerah atau seorang raja, kita bingung. Gini nih, kalau otaknya didengkul ya, kalau otaknya pikirannya itu cuma duit, gaji gua naik aja sesuai yang gua inginkan begitu kan ya. Jadinya buta. Kagak bisa ngelihat mata lu dan pikiran lu kagak bisa berjalan, stuck di situ-situ aja. Kalau kata gua ya itu memang kerjaan kepala daerah, ya. Kerjaan kepala daerah itu kan memang membantu
Orang yang sedang kesulitan, orang miskin, rakyatnya yang kesusahan, rakyat yang terkena musibah, itu kan memang kerjaan kepala daerah. Kerjaan kepala daerah itu tidak hanya selalu mementingkan golongan-golongan tertentu, ya, tapi lebih utamanya mementingkan kepentingan masyarakat banyak, Pak. Makanya cuci dulu dah sono, otak lu, biar bersihan dikit begitu ya, sama hati lu tuh sekalian lu cuci. Rendam di kembang 7 rupa sekalian biar bersih. Menurut saya ya asik konten, Dedi. Asik konten, bukan seorang kepala daerah yang membuat sebuah regulasi. Jadi isinya gubernur itu konten sama ganti nomor HP. Bang Marno, pengen rasanya gua tarik tuh mulut lu, gua perintil, gua ual-ual, gua unyeng-unyeng, terus gua jepretin kembali tuh mulut lu ya. Asik konten. Iyalah, orang hasil dari konten itu lumayan kenceng coy, gede ya. Makanya kan dari asik konten tersebut bisa ngebantu banyak orang menggunakan uang pribadi. Regulasi mulu yang lu bahas, pengennya pemimpin itu yang fokus di regulasi, ujung-ujungnya apa? Bermain LC. Segala perkara ganti nomor lu permasalahkan. So penting amat lu, siapa lu? Ya? Allah, ya Robi, datang dari luar Jawa Barat numpang cari nafkah. Kelakuan lu kayak begitu lu. Ampun, pergi kagak lu dari sini? Kalau kiranya emang lu udah kagak suka gitu dengan pemimpin di Jawa Barat, udah kagak suka dengan gaji yang lu dapatkan, mendingan lu resign, lu mengundurkan diri, terus lu pulang ke kampung halaman lu, ya. Biar apa? Biar banyak yang ngegantiin posisi lu sekarang tuh, warga Jawa Barat asli, ya. Ribet lu jadi orang, makanya sesekali lu jadi konten kreator juga. Cari sampingan tuh dari konten kreator ya, gede coy. Duit dari konten tuh, ya. Lebih dari yang lu tuntut. Udah, bye. Saya teringat penyampaian dari saudara kita Bang Rismon Syanipar. Beliau menyampaikan bahwa Polri itu tidak perlu lagi direformasi, tapi dibubarkan. Ya walaupun terkesan hiperbola, tapi menurut saya ya benar juga apa yang Bang Rismon sampaikan itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya memang Polri itu bobrok. Dan bobroknya itu dimulai dari tempat yang parah. Bobroknya dimulai dari hatinya, hati. Ini yang saya masukkan adalah Propam Polri. Itu. Kenapa saya bilang begitu? Saya Kombes Pol Heri Susanto mengalami sendiri. Kasus saya direkayasa. Tidak ada yang disakiti, tidak ada yang saya rugikan, tidak ada yang melapor. Tiba-tiba saya dimasukkan ke sel Patsus selama 5 hari 4 malam. Di Propam Mabes saya dimasukkan lagi ke sel selama 30 hari. Jadi sebetulnya juga penahanan saya ini melewati batas ketentuan. Saya heran nih, sampai separah ini gitu. Kemudian dalam proses penahanan saya ini saya sempat dikeluarkan untuk saya diambil sampel rambutnya. Sampai ke kepala saya pita ini diambil sampai seakar-akarnya, ditarik. Itu. Mungkin saya diduga pemakai narkoba atau obat-obatan terlarang. Setelah ini selama saya di sel, entah di Polda Gorontalo, juga di Propam Mabes, itu keluarga saya tidak pernah diberitahu. Dan saya pun tidak diberi kesempatan untuk memberitahu, menelpon keluarga saya. Jadi tanpa angin tanpa hujan, saya diperlakukan seperti itu. Terus saya keluar setelah 30 hari di sel Propam Mabes. Kalau nggak salah ingat tanggal 19 Februari itu saya di sidang etik. Nah di sidang etik itulah baru saya tahu bahwa yang memberatkan saya itu adalah saya disangka telah menyetubuhi anak di bawah umur. Astagfirullahaladzim. Itu. Dan lucunya lagi di yang mana? Di para hakim sidang ini, itu mereka itu suasananya dari awal sidang, itu dari pagi sampai maghrib, itu suasana mereka seakan-akan sudah menjudge saya bahwa saya yang salah. Jadi selama sidang itu berat sebelah gitu loh.
Harusnya dalam sidang itu direkam lah selama jalannya sidangnya biar tahu. Jadi fakta-fakta yang ada itu yang seharusnya meringankan saya itu tidak diakomodir. Gitu. Pembelaan dari pembela saya tidak direken. Lucu. Nah, putusannya adalah saya diputuskan PTDH alias dipecat dari Polri. Bayangkan. Saya kaget lah. Ya udah, akhirnya saya banding. Mudah-mudahan banding dapat keringanan lah. Kemudian saya telusuri lah. Saya menghubungi ibu dan anak ini. Anak ini saya tanya, apa benar dia menyampaikan itu bahwa saya telah menyetubuhi dia? Anak itu tidak pernah bilang begitu, tidak pernah. Gitu. Jadi dia tidak pernah menyampaikan itu. Gitu. Lebih jauh lagi, saya disampaikan dari ibu ini bilang, ibu ini ternyata telah dipaksa oleh namanya AKBP Busroni, Kasubdit Paminal waktu itu ya. Dipaksa untuk melaporkan saya dalam perkara pidana. Tapi alhamdulillah ibu ini tidak mau. Jadi ibu ini dipaksa dari mulai pagi sampai sore, dipaksa, dirayu, dibujuk untuk melaporkan saya tindak pidana. Alhamdulillah ibu ini tidak mau, bersikeras tidak mau. Dan bahkan lebih jauh, ibu ini akhirnya suatu saat membawa anaknya ke seorang bidan dan memeriksakan anak ini. Ibu ini bilang ternyata anaknya ini tidak apa-apa, baik-baik saja. Itu. Coba. Oke, berlanjut pada sidang banding. Entah kapan ini sidang bandingnya berlangsung, tiba-tiba pada bulan September saya diserahkan hasil sidang banding. Yang mana ternyata sidangnya itu bulan Agustus. Tidak ada info apa-apa. Gitu. Tidak ada info kepada saya, kepada atasan saya, kapan sidang bandingnya. Tiba-tiba datang keputusan sidang banding yang tetap menyatakan saya dipecat di PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat. Gitu. Kombes Pol. Apakah ada kaitannya ya? Ini ada hubungannya Irjen Pol Yan Sutra ini dengan Wakapolda Gorontalo yang saat itu jadi Kapolda. Ini Wakapolda Gorontalo saat itu juga mengintimidasi saya. Itu Wakapolda waktu itu yang naik jadi Kapolda itu namanya waktu itu Brigjen Pol Puji Prasetyanto Hadi. Ini juga lucu juga ini beliau ini. Kalau tidak mau dikatakan zolim gitu kan. Bukannya menegakkan kebenaran, keadilan, justru malah mengini saya juga, mengintimidasi saya. Padahal, lucu juga beliau. Saya sama-sama sering sholat di masjid sama beliau. Masa menzolimi saudara seimannya sendiri. Tapi entahlah. Konyolnya lagi coba saudara-saudaraku. Jadi saya dituduh menyetubui anak di bawah umur sehingga saya di PTDH. Konyolnya apa? Saya tidak pernah dibuatkan berita acara konfrontasi dengan anak ini. Itu tidak pernah dihadap-hadapkan gitu loh. Itu menanyakan kepada anak ini apakah benar saya telah melakukan itu pada dia. Di berita acara itu, saya berkali-kali melakukan. Terus tidak ada rekonstruksi. Berita acara rekonstruksi, bagaimana saya melakukan. Tidak ada. Bayangkan polisi ini. Polisinya polisi, tapi tidak profesional. Astagfirullah. Jadi hanya berita acara rekayasa, berpedoman pada itu saya dipecat. Saudara-saudara. Ya, begitulah. Saya kadang-kadang berpikir, apa saya, gara-gara saya tidak menghadap, tidak membawa sesuatu, apa saya tidak ada backing, gitulah.
berbagai hal dalam pikiran saya. Begitu mudahnya memecat seorang kombes tanpa bukti. Nah ini. Jadi ya wajar rakyat marah. Kemarin rakyat marah. Itu wajar. Karena memang sudah menyadari begitu bobroknya Polri. Itu saya pernah lihat itu di Bid Propam Polda Gorontalo, kemudian di Mabes, Propam Mabes, itu ada tulisan itu, ada tulisan bertuliskan Propam benteng terakhir pencari keadilan. Nah itu, ingat itu. Propam benteng terakhir pencari keadilan. Namun nyatanya, dialah yang merusak keadilan itu. Dialah yang merusak. Jadi jangan heran kalau rakyat itu dizolimi oleh oknum di Polri, ya, karena hatinya Polri aja begitu. Itu diisi oleh oknum-oknum yang bodoh, tidak profesional. Itu. Biayanya berapa per bor, Kasat? 150 sampai 150 juta. 150 juta.